Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan membahas topik 10 tindakan. Mematikan ini jika dilakukan di pesawat. Bisa membahayakan nyawa 90% lansia masih sering melakukannya. Sebagai seorang pramugari senior dengan pengalaman 15 tahun di berbagai maskapai, saya telah menyaksikan banyak hal selama penerbangan. Banyak orang mengira naik pesawat itu sangat aman. Cukup beli tiket naik pesawat lalu bisa makan, minum, dan tidur dengan tenang. Tapi Anda pasti tidak menyangka bahwa sebenarnya ada banyak bahaya tersembunyi di pesawat. Kebiasaan yang Anda anggap normal di rumah mungkin bisa menjadi tindakan berbahaya yang mengancam nyawa di ketinggian puluhan ribu kaki. Bahkan beberapa tindakan bisa membahayakan nyawa Anda sendiri dan juga seluruh penumpang di pesawat. Hari ini saya akan menggunakan pengalaman nyata saya sebagai pramugari selama bertahun-tahun untuk mengungkap 10 tindakan paling berbahaya yang tidak boleh Anda lakukan di pesawat. Tindakan nomor 1 seringkali tidak sengaja dilakukan oleh banyak orang tua, dan konsekuensinya benar-benar sangat serius. Mohon jangan pernah melakukannya lagi di kemudian hari. Selamat datang di saluran Tika Ariza Puteri. Sebelum kita mulai membahas 10 tindakan berbahaya yang tidak boleh dilakukan di pesawat hari ini, Tika ingin meminta sedikit bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian. Jika Anda merasa informasi penerbangan yang Tika bagikan hari ini bermanfaat, mohon tinggalkan komentar di bawah video ini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe pada saluran ini. Setiap dukungan dan dorongan dari Anda adalah motivasi terbesar bagi Tika untuk terus membuat video seperti ini setiap hari. Sekarang mohon luangkan waktu sebentar untuk menekan subscribe dan kita akan segera mulai dengan isi utama hari ini. 10 salah memilih pakaian saat naik pesawat. Banyak bapak dan ibu yang bepergian ke luar negeri seringkali mengenakan pakaian yang sangat ketat atau sepatu bot yang sangat ketat agar terlihat bagus untuk berfoto atau karena takut dingin di luar negeri. Anda mungkin merasa baik-baik saja saat mengenakannya di darat, tetapi di pesawat ini sangat berbahaya. Setelah pesawat terbang ke ketinggian, tekanan udara di kabin akan menurun, pembuluh darah, kita akan mengembang dan sirkulasi darah akan melambat. Jika Anda mengenakan pakaian yang sangat ketat, terutama celana ketat atau kaos kaki dan sepatu yang sangat ketat, darah Anda akan tertahan di bagian betis dan sulit kembali. Seiring waktu ini dapat membentuk gumpalan darah di kaki yang dalam istilah medis disebut sindrom kelas ekonomi. Setelah Anda turun dari pesawat dan berjalan, gumpalan darah ini dapat ikut mengalir bersama darah ke jantung atau paru-paru yang dapat menyebabkan sesak napas, bahkan mengancam jiwa. Jadi Tika benar-benar ingin mengingatkan Anda semua, saat naik pesawat pastikan untuk mengenakan pakaian yang paling longgar dan nyaman. Sepatu juga harus yang sedikit lebih besar dan bersol lembut. Setelah naik pesawat, jika ada sandal empuk yang bisa diganti, segera ganti agar kaki Anda benar-benar rileks. Jangan sampai demi penampilan kesehatan Anda menjadi taruhan. Apalagi orang tua seperti kita, sirkulasi darahnya cenderung kurang baik. Di pesawat selama lampu sabuk pengaman mati, ingatlah untuk sering berdiri dan berjalan-jalan, pergi ke toilet untuk sedikit meregangkan kaki, dan minum banyak air, juga dapat membantu menjaga darah tidak terlalu kental. Ini adalah salah satu pengetahuan dasar dan terpenting untuk menjaga keselamatan Anda. Tujuan utama bepergian adalah bersenang-senang. Jika Anda sakit di pesawat karena salah berpakaian, maka seluruh rencana perjalanan Anda selama 2 minggu ke depan akan terganggu. 9. Pergi ke toilet tanpa alas kaki. Kebiasaan buruk ini sebenarnya sangat umum di kalangan orang tua. Banyak lansia merasa kaki mereka bengkak saat penerbangan jarak jauh lalu melepas sepatu. Ini sebenarnya tidak masalah, karena istirahat itu perlu. Namun saat ingin ke toilet mereka merasa terlalu repot untuk memakai sepatu lagi atau merasa hanya beberapa langkah saja, sehingga mereka berjalan ke toilet hanya dengan kaos kaki atau bahkan tanpa alas kaki. Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah berpikir bahwa karpet di pesawat itu bersih. Pesawat terbang setiap hari mengangkut ribuan orang, dan karpet itu sebenarnya menyimpan banyak sekali bakteri dan kotoran yang tidak terlihat. Yang lebih menakutkan adalah lantai toilet. Terkadang Anda melihat lantai berkilau karena air, dan Anda mengira itu air keran yang tumpah dari wastafel. Padahal, seringkali itu adalah air kotor yang tidak sengaja menetes ke lantai oleh orang yang menggunakan toilet sebelumnya.
Jika Anda menginjaknya dengan kaki telanjang, air kotor dan bakteri itu akan langsung menempel di telapak kaki Anda atau meresap ke dalam kaus kaki Anda. Setelah itu Anda kembali ke tempat duduk dan memasukkan kaki Anda kembali ke sepatu. Sungguh tidak higienis jika dipikirkan. Apalagi jika ada luka kecil di kaki, sangat mudah terinfeksi. Kita sebagai orang tua memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah, sedikit infeksi bakteri bisa menjadi masalah besar. Jadi pastikan untuk memakai sepatu saat pergi ke toilet. Bahkan jika Anda melepas sepatu di tempat duduk, sebaiknya kenakan kaos kaki yang sedikit tebal untuk melindungi kaki Anda. Suhu lantai pesawat sebenarnya sangat dingin. Dengan kaki telanjang atau hanya memakai kaos kaki tipis, dingin dapat dengan mudah naik dari telapak kaki, membuat Anda merasa kedinginan sepanjang perjalanan dan mudah masuk angin. 8. Menaruh barang berat di kompartemen bagasi atas. Kita sebagai orang tua sering membawa banyak botol dan kaleng saat bepergian ke luar negeri atau membeli produk lokal dalam botol kaca yang berat seperti anggur atau madu. Beberapa orang merasa takut pecah jika dimasukkan ke dalam koper besar, jadi mereka membawanya ke kabin dan memasukkannya ke dalam kompartemen bagasi atas. Ini sebenarnya tindakan yang sangat berbahaya. Saat pesawat terbang di udara pasti akan menghadapi turbulensi. Terkadang turbulensi sangat kuat, dan pesawat dapat berguncang dengan sangat hebat. Jika Anda menaruh barang yang berat dan keras di atas kepala dan pintu kompartemen bagasi tidak tertutup rapat, atau saat Anda mengambil barang kompartemen terbuka benda berat, itu kemungkinan besar akan jatuh langsung melalui celah. Bayangkan jika benda itu jatuh dari ketinggian tersebut, dan kebetulan ada orang yang duduk tepat di bawahnya mengenai kepala atau bahu, konsekuensinya bisa sangat tidak terbayangkan. Selama karier saya telah menangani banyak insiden di mana penumpang terluka karena barang jatuh dari atas. Beberapa penumpang mengalami luka di kepala dan menghabiskan seluruh liburan mereka di rumah sakit. Jadi Anda semua harus ingat, barang berat tidak boleh diletakkan di kompartemen bagasi atas. Lebih baik bungkus dengan baik dan masukkan ke dalam koper besar yang bisa diangkut. Kompartemen bagasi atas hanya boleh digunakan untuk pakaian atau tas tangan yang lebih ringan. Jika Anda bertubuh kecil atau bahu Anda tidak kuat, jangan memaksakan diri untuk mengangkat tas yang sangat berat. Anda bisa meminta bantuan pramugari. Kami telah dilatih secara profesional dan tahu cara meletakkan barang dengan aman. Jangan sampai karena sungkan meminta bantuan Anda malah terkilir pinggang atau melukai orang lain. 7. Minum teh panas dan kopi yang dibuat di pesawat. Setiap kali kami mengeluarkan troli minuman, banyak orang tua suka memesan secangkir teh panas atau kopi panas untuk menghangatkan badan. Jika ingin mengatakan sesuatu yang jujur kepada Anda semua hari ini di pesawat, usahakan hanya minum air mineral dalam kemasan botol atau jus dalam kemasan kaleng. Jangan pernah minum minuman yang dibuat dengan air panas dari pesawat. Ini karena air yang digunakan untuk membuat teh dan kopi berasal dari tangki air besar di dalam pesawat. Meskipun tangki air tersebut dibersihkan, bayangkan saja pesawat terbang setiap hari, waktu untuk membersihkannya sangat terbatas. Pipa-pipa di dalamnya sebenarnya sangat mudah kotor. Selain itu, tekanan udara di ketinggian juga memengaruhi suhu air mendidih. Air di pesawat sebenarnya sangat sulit mendidih hingga 100 derajat Celcius. Jadi air ini sebenarnya tidak sebersih yang Anda bayangkan. Banyak pramugari sendiri biasanya hanya minum air botolan yang mereka bawa sendiri ke pesawat. Kita sebagai orang tua memiliki pencernaan yang lebih lemah. Jika kita minum air seperti ini dan mengalami sakit perut atau diare terus-menerus pergi ke toilet, di pesawat itu akan sangat menyiksa. Cara paling cerdas adalah membawa termos kosong sendiri. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, isi termos dengan air panas bersih dari dispenser air di bandara dan bawa ke pesawat. Ini higienis dan menenangkan. Jika Anda benar-benar merasa haus di pesawat dan air di termos Anda sudah habis, mintalah air mineral botolan atau minuman kaleng dari pramugari. Jangan pernah mempertaruhkan kesehatan pencernaan Anda hanya demi segelas air panas. Berobat di luar negeri sangat mahal. Sakit perut karena segelas air panas sungguh tidak sepadan. 6. Menaruh power bank di bagasi yang diangkut. Sekarang ini semua orang membawa ponsel saat bepergian. Agar ponsel tidak kehabisan daya, Anda pasti akan membawa power bank. Namun banyak orang tua saat membereskan barang tidak tahu peraturan ini dan merasa power bank terlalu berat.
Jadi mereka memasukkannya ke dalam koper dan menyerahkannya ke konter untuk diangkut. Ini benar-benar dilarang dan merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Power bank menggunakan jenis baterai khusus. Baterai ini sangat mudah panas, bahkan terbakar atau meledak saat terjadi perubahan tekanan di ketinggian atau saat terjadi benturan. Jika diletakkan di dalam kompartemen kargo bagasi yang diangkut di sana, tidak ada yang mengawasi. Jika tiba-tiba terbakar, api akan menyebar dengan sangat cepat. Pada saat pilot di depan menyadarinya, mungkin sudah terlambat. Seluruh pesawat akan berisiko terbakar. Jadi Anda semua harus ingat baik-baik power bank maupun baterai cadangan yang bisa dilepas dari kamera harus selalu diletakkan di dalam tas kecil yang Anda bawa secara pribadi dan dibawa ke dalam pesawat. Setelah dibawa ke pesawat, cukup letakkan dengan tenang di dalam tas. Jangan juga diam-diam mengeluarkannya untuk mengisi daya saat pesawat lepas landas atau mendarat. Kita sebagai orang tua terkadang pelupa dan sering salah meletakkan barang saat mengepak. Jadi, sehari sebelum keberangkatan, pastikan untuk meminta anak muda di rumah untuk memeriksa kembali dan mengeluarkan semua barang yang menggunakan baterai, lalu masukkan ke dalam tas pribadi Anda. Jangan sampai demi kenyamanan sesaat Anda mempertaruhkan nyawa seluruh penumpang pesawat. Jika ketahuan di konter koper Anda harus dibuka dan digeledah tidak hanya membuang waktu tetapi juga membuat Anda merasa malu. 5. Mematikan saluran udara AC di atas kepala. Banyak bapak dan ibu begitu naik pesawat merasa AC di kabin terlalu kuat dan angin terus menerpa kepala mereka sehingga tidak nyaman. Hal pertama yang mereka lakukan adalah berdiri dan memutar saluran udara AC bundar di atas kepala untuk menutupnya. Tika sangat memahami perasaan Anda yang takut dingin tetapi dari sudut pandang, melindungi kesehatan ini sebenarnya adalah tindakan yang sama sekali salah. Pesawat adalah ruang yang sepenuhnya tertutup. Ratusan orang berdesakan di dalamnya dan bernapas. Jika ada yang pilek atau batuk udara di sana, akan penuh dengan bakteri dan virus. Pesawat memiliki sistem penyaringan udara yang sangat canggih. Sistem ini membutuhkan aliran udara yang terus-menerus untuk menyedot dan menyaring kotoran-kotoran ini. Jika Anda mematikan saluran udara AC di atas kepala udara di sekitar Anda, akan menjadi stagnan dan tidak bergerak. Bakteri-bakteri itu akan terus berada di sekitar Anda, dan kemungkinan Anda tertular flu akan meningkat secara signifikan. Cara yang benar adalah membiarkan saluran udara tetap terbuka. Anda bisa memutar arah lubang angin sedikit, agar tidak langsung mengenai kepala Anda. Biarkan angin mengarah ke bahu atau ke depan Anda. Dengan demikian, Anda dapat membentuk perisai pelindung di sekitar Anda dan meniup bakteri-bakteri itu pergi. Jika Anda merasa dingin, kenakan jaket lengan panjang yang Anda bawa sendiri, atau mintalah selimut dari pramugari untuk menutupi diri. Jangan pernah mematikan saluran udara hanya demi menghindari angin. Itu adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan Anda sendiri. Terutama saat penerbangan jarak jauh menghabiskan lebih dari 10 jam di sudut yang udaranya tidak mengalir. Saat Anda turun dari pesawat, Anda pasti akan merasa pusing dan tidak nyaman di seluruh tubuh. 4. Ponsel jatuh ke celah kursi dan mencoba mengambilnya sendiri. Saat ini banyak orang menggunakan ponsel untuk menonton video atau mendengarkan musik saat bosan di pesawat. Karena pencahayaan di kabin terkadang agak gelap ditambah celah di samping kursi yang sangat sempit, ponsel bisa saja tidak sengaja terjatuh. Dalam situasi seperti ini, reaksi pertama banyak orang tua adalah mencoba memasukkan tangan untuk mengambilnya atau dengan kuat menyesuaikan sandaran kursi untuk memperbesar celah agar ponsel bisa diambil. Tika memperingatkan Anda semua. Tindakan ini sangat berbahaya. Di dalam kursi pesawat terdapat banyak rangka mekanis dan roda gigi logam yang kompleks. Ponsel Anda memiliki baterai yang sangat sensitif. Jika Anda menggerakkan kursi dan roda gigi mekanis kebetulan menjepit ponsel, Anda sedikit saja tekanan dapat menyebabkan baterai ponsel tertekan dan berubah bentuk. Baterai jenis ini begitu tertekan dalam beberapa detik akan mengeluarkan asap tebal diikuti dengan percikan api bahkan kebakaran. Kebakaran di dalam kabin pesawat yang tertutup adalah bencana yang sangat mengerikan. Jadi, jika ponsel Anda tidak sengaja jatuh ke celah, jangan pernah mencoba mengambilnya sendiri, dan jangan pernah menekan tombol penyesuaian kursi. Anda harus segera menekan tombol panggilan pramugari di atas kepala untuk memanggil kami.
Kami akan membawa senter dan alat khusus berlutut di lantai dan dengan hati-hati membantu Anda mencarinya. Setelah posisi ponsel dipastikan kami akan memberitahu Anda cara mengambilnya dengan aman. Beberapa kursi bahkan membutuhkan teknisi profesional untuk membongkarnya agar ponsel dapat diambil. Jangan pernah merasa sungkan mengganggu kami. Menangani masalah seperti ini adalah tugas kami. Dibandingkan dengan risiko seluruh pesawat terbakar, mencari ponsel adalah masalah yang sangat kecil. Saat Anda menggunakan ponsel di pesawat, sebaiknya kembalikan ke tas Anda atau letakkan di kantong jaring di depan saat tidak digunakan. Hindari meletakkannya sembarangan di paha atau di samping kursi. Agar kejadian mengerikan seperti ini dapat dihindari dari akarnya. 3. Tidur saat pesawat lepas landas dan mendarat. Banyak orang tua harus bangun pagi-pagi sekali untuk pergi ke bandara. Setelah berlama-lama dan naik pesawat, begitu duduk mereka langsung memejamkan mata dan tertidur pulas. Semua orang berpikir toh ini akan lepas landas, tidur sebentar sangat pas. Namun dari sudut pandang medis, tidur pada saat ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada telinga Anda. Saat pesawat menanjak ke awan dan bersiap untuk mendarat, ketinggian berubah sangat cepat. Dan tekanan udara di kabin juga akan berubah drastis. Perubahan tekanan udara ini akan menekan gendang telinga Anda dengan kuat, menyebabkan telinga Anda terasa bengkak dan sakit, bahkan sulit mendengar. Jika Anda terjaga pada saat itu, Anda bisa mengunyah permen karet atau sering menelan ludah atau bahkan menguap lebar-lebar. Ini semua dapat membantu membuka saluran kecil di telinga Anda, menyeimbangkan tekanan dan telinga Anda tidak akan sakit lagi. Tetapi jika Anda tertidur, Anda tidak akan melakukan gerakan menelan ini. Tekanan yang terus-menerus menekan gendang telinga, Anda dapat dengan mudah menyebabkan peradangan gendang telinga, bahkan perdarahan. Dalam kasus yang parah, ini bahkan dapat memengaruhi pendengaran Anda di kemudian hari. Jadi Anda semua harus ingat selama setengah jam saat pesawat lepas landas dan mendarat, paksakan diri Anda untuk tetap terjaga. Setelah pesawat terbang pada ketinggian tertinggi dan stabil, barulah Anda bisa tidur nyenyak dengan selimut. Bangunlah saat pesawat akan mendarat. Jika Anda takut ketiduran, Anda bisa meminta orang muda di sebelah Anda atau pramugari untuk membangunkan Anda saat pesawat akan turun. Jangan merasa sungkan. Melindungi telinga Anda lebih penting dari segalanya. Beberapa orang tua memang sudah mengalami penurunan pendengaran. Jika mereka mengalami cedera seperti ini lagi, mereka akan kesulitan mendengar saat berbicara dengan anak cucu di kemudian hari. 2. Terburu-buru berdiri. Untuk mengambil bagasi sebelum pesawat benar-benar berhenti. Ini adalah fenomena yang paling sering saya lihat di pesawat dan juga yang paling membuat saya frustrasi. Begitu roda pesawat menyentuh tanah, bahkan saat mesin masih bergemuruh, Anda akan mendengar suara sabuk pengaman dilepaskan. Banyak orang tua sangat terburu-buru. Mereka segera berdiri membuka kompartemen bagasi atas dan ingin mengambil tas mereka. Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah berpikir bahwa roda pesawat menyentuh tanah berarti sudah aman. Saat pesawat meluncur di landasan, kecepatannya sebenarnya sangat tinggi. Pesawat bisa saja tiba-tiba mengerem darurat karena kondisi di depan. Jika Anda berdiri saat itu dan tidak dilindungi oleh sabuk pengaman begitu, pesawat mengerem mendadak, seluruh tubuh Anda akan terbang ke depan seperti peluru dan terjatuh dengan keras ke lantai. Banyak orang tua memiliki tulang yang rapuh. Jatuh seperti itu dapat menyebabkan patah tulang yang sangat serius, bahkan benturan kepala. Meskipun tidak ada pengereman darurat, jika pesawat berbelok sedikit lebih cepat dan Anda tidak bisa berdiri tegak, Anda akan terjatuh dan juga menyeret penumpang lain yang duduk di samping Anda. Anda semua di rumah adalah orang tua yang sangat beradab. Saat di pesawat, Anda juga harus menjaga keanggunan ini. Jangan sampai orang asing melihat dan berpikir kita semua terburu-buru, tuburan. Liburan ke luar negeri seharusnya menjadi pengalaman yang santai. Anda semua sedang berlibur. Jadi waktu sangatlah luang. Tunggu sampai pesawat benar-benar berhenti dan pintu depan terbuka, barulah Anda bisa berdiri dengan santai dan mengambil bagasi Anda. Jika bagasi Anda berat, Anda bisa meminta bantuan dari orang muda yang berdiri di samping Anda. Satu sama sekali tidak boleh menyentuh pintu keluar darurat pesawat. Tindakan ini adalah yang paling berbahaya dan mematikan dari semua tindakan dan juga yang paling berat dendanya.
Di dalam kabin pesawat ada beberapa pintu yang bertuliskan huruf merah itu adalah pintu keluar darurat. Terkadang tempat duduk seorang lansia kebetulan ditempatkan di samping pintu ini. Beberapa lansia tidak mengetahui pentingnya pintu ini. Mereka merasa kabin terlalu pengap ingin membuka pintu untuk mencari udara segar atau tidak menemukan pintu saat ingin ke toy-toy. Mereka melihat gagang pintu berwarna merah ini dan tanpa sadar menariknya. Ya Tuhan, tindakan ini tidak hanya akan membahayakan nyawa Anda sendiri, tetapi juga akan membunuh semua orang di pesawat. Jika pintu ini ditarik sedikit saja, saat pesawat terbang di ketinggian puluhan ribu kaki, perbedaan tekanan udara yang sangat besar di luar akan langsung merobek pintu. Udara di kabin akan habis dalam hitungan detik. Jika Anda tidak mengenakan sabuk pengaman, seluruh tubuh Anda akan langsung terhisap keluar dari pesawat. Suhu di kabin akan langsung turun sangat drastis, dan semua orang akan sesak napas karena kekurangan oksigen. Inilah mengapa jika ada penumpang yang ditempatkan di samping pintu keluar darurat pramugari harus berulang kali memberitahu agar sama sekali tidak menyentuh gagang itu. Bahkan saat di darat dan pesawat belum lepas landas, jika Anda sembarangan menarik pintu itu, seluncuran evakuasi akan otomatis mengembang. Biaya untuk menarik kembali dan memasang ulang seluncuran ini sangat mahal, bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Selain itu, semua penumpang harus turun dari pesawat dan berganti pesawat lain menunda jadwal semua orang. Polisi juga akan segera menangkap Anda dan Anda akan menghadapi tanggung jawab hukum yang sangat serius. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian di pesawat, selain meja kecil di depan Anda, jangan pernah sembarangan menyentuh gagang mekanis lainnya. Setelah naik pesawat, duduklah dengan tenang di tempat duduk Anda. Jika ada hal yang tidak Anda ketahui atau tidak yakin, tekan tombol panggilan pramugari dan minta bantuan Tika atau pramugari lainnya untuk menjawab pertanyaan Anda. Jangan pernah mengandalkan perasaan Anda sendiri untuk menarik atau menekan tombol secara sembarangan. Baiklah, hari ini Tika telah berbagi begitu banyak tentang 10 tindakan berbahaya yang sama sekali tidak boleh dilakukan di pesawat. Apakah Anda semua merinding setelah mendengarnya? Ternyata kebiasaan kecil yang kita anggap biasa saja di pesawat bisa menyimpan krisis yang begitu besar. Sebenarnya Anda tidak perlu terlalu takut. Pesawat tetap merupakan alat transportasi teraman di dunia. Selama kita mengingat peraturan-peraturan ini dengan baik, tidak melakukan tindakan berbahaya, dan patuh pada instruksi pramugari, kita pasti akan dapat menikmati setiap perjalanan dengan aman dan tentram. Hari ini Tika telah berbagi secara mendalam tentang tindakan berbahaya di pesawat. Karena keterbatasan waktu, saya telah menyampaikan semua metode penyelamatan jiwa yang paling inti kepada Anda semua. Saya harap ini dapat benar-benar membantu Anda. Terima kasih banyak kepada semua teman lama yang telah meluangkan waktu berharga Anda untuk mendengarkan. Tika berbagi pengalaman-pengalaman yang menemani Anda terbang dengan aman ini. Jika Anda mengikuti alur berpikir saya dan memahami bahaya dari tindakan-tindakan berbahaya ini dan merasa lebih tenang, serta tidak akan lagi melakukan kesalahan-kesalahan ini saat naik pesawat di kemudian hari, mohon tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah video ini untuk berbagi pemikiran Anda dengan saya. Anda bisa menulis komentar singkat seperti, "Saya ingat saya pasti akan berhati-hati di kemudian hari," atau "Terima kasih atas pengingatnya Tika." Setiap interaksi dari Anda adalah motivasi terbesar bagi saya untuk terus mengumpulkan pengetahuan kecil tentang penerbangan untuk Anda semua di depan layar. Pada saat yang sama, saya juga memohon kepada Anda semua, mohon luangkan sedikit waktu untuk membantu membagikan video yang sangat bermanfaat ini kepada kerabat dan teman-teman Anda atau ke grup-grup alumni tempat Anda biasa mengobrol. Biarkan lebih banyak teman-teman lansia juga dapat melihat video ini, agar mereka juga dapat menghindari kebiasaan berbahaya yang mengancam jiwa ini saat merencanakan perjalanan ke luar negeri di lain waktu. Dan menghindari kejutan dan masalah yang tidak perlu di pesawat. Ini juga merupakan perbuatan baik kecil yang kita lakukan dalam hidup. Terakhir, saya ingatkan lagi, jika Anda belum berlangganan saluran kami, mohon ingat untuk menekan tombol subscribe saluran Tika Ariza Puteri. Dengan begitu, jika ada tips perjalanan praktis baru, atau pengetahuan kecil tentang keamanan hidup, Anda akan dapat melihatnya pertama kali. Tika akan selalu menemani Anda dan membawa Anda bersama-sama menghindari berbagai masalah kecil dalam hidup.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda semua sehat selalu, segala urusan berjalan lancar, dan setiap penerbangan aman dan sukses meninggalkan kenangan terindah.